Ngobrol ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini mah dihindari, kepajuan ku abi mah harus dihindari. Iya. Ini live nggak? Live langsung. Oh ini live TikTok ah. Oh live. Iya. Oh live. Kalau yang di YouTube record. Oh iya. Ini berarti tidak ada yang disensor. Iya, Kalau live kita santai ya. tidak ada yang disensor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Garut, selamat siang Indonesia, selamat siang dunia. Lantaran insya Allah jumpa kita ini akan disaksikan juga oleh pirsawan di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Saya ngopi bareng Abah John nih. Alhamdulillah pada siang hari ini menjelang tengah hari ya Pak ya, menjelang adzan lohor. Saya kedatangan tamu istimewa yang saya tunggu dari jam 9 pagi ini, luar biasa, biasa di luar. Siapa beliau? Beliau adalah termasuk komunitas anak muda Tarogong Kidul, Garut, Indonesia. Ya, Tarogong Kidul adalah wilayah kecamatan. Sependek pengetahuan saya, beliau ini namanya Pak Murphy ya. Mulfi. Saya ingat bintang film Eddie Murphy ya. Bintang film TV yang sering diwawancari oleh Oprah Winfrey ya. Ya luar biasa. Reggae dikit. Apa sih yang mau dikupas pada siang hari ini? Nah, tentunya insya Allah ini dipastikan memberi manfaat. Tapi mohon maaf pirsawan sekalian, dalam podcast Ngopi Bareng Abah John membangun peradaban yang berkeunggulan kompetitif dan komparatif ini tidak bermaksud menggurui, tapi sharing informasi ya Kang ya. Nanti lebih lanjut, beliau juga akan memperkenalkan diri. Nah kalau saya kenalkan nanti saya kobe. Memperkenalkan diri, kemudian kiprahnya selama ini bagaimana. Tapi setelah memperkenalkan diri, langsung aja saya nanya nih. Akang ini kan Akang atau AA atau apa yang enak dia? AA atau Akang? Biar kelihatan lebih muda, Mulfi aja. Mulfi ya. Mulfi ini mungkin punya sebuah konsep di era milenial ini, dan sekarang alhamdulillah 1 Muharram 1445 Hijriah, selamat tahun baru Islam. Beliau punya konsep hijrah. Nah hijrahnya kemana? Apa ke Papua apa? IKN. Atau ke IKN? Walau alam bisawab. Hijrah, bentuk hijrahnya bagaimana? Dan mudah-mudahan ini memberi motivasi kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita, Pak. Jadi mudah-mudahan hijrah Bapak ini menjadi sumber inspiratif. Hijrahnya kemana? Menghadapi era kekinian. Nah, ini momentum yang penting. Kita juga dalam rangka tahun baru Hijriah. Tapi mohon izin nih para pirsawan, saya ngopi dulu. Kita tos dulu Pak. Ngopi dulu. Iya kita tos. Kan judulnya ngopi bareng. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya sering mengingatkan sebelum ngopai kita minum air putih hangat dulu baru ngopai. Ya. Alhamdulillah, subhanallah. Ya, raos pisan Kang. Alhamdulillah ini kopi dari dapur Mang Oprek. Bahkan ada sambalnya. Nanti Bapak bisa borong sambalnya. Sambal Mang Oprek ya, dalam kemasan yang luar biasa. Nanti mungkin bisa dikontak oleh Pak Ustadz ya. Tolong sambal Mang Opreknya bawa ke sini. Tapi nggak cuma sambal ya, harus ada nasi juga. Ya kalau mau. Ini ini Pak, ini di camping ground dan Resto de Lewi, dan ini kita berlokasi di sekolah SD Alam ini yang memadukan kurikulum nasional dan Singapura. Ya. Silakan dengan pertanyaan saya tadi, Pak. Keren. Kebetulan yang
saya Mulfi ya, Mulfi. Awalnya kenal dengan Pak John karena kita sering ketemu ya. Abah apa Bang? Apa Pak? Abah aja, Abah aja. Abah John. Abah John. Dengan Abah John ini kita sering ketemu, tapi sering ketemu waktu-waktu yang pendek itu. Ya. Tapi ada obrolan-obrolan yang subhanallah ya. Bermakna ya. Bermakna. Subhanallah. Padahal di waktu-waktu yang sempit ya. Iya. Misalkan ada obrolan hanya 10 menit, 15 menit. Tadinya rencana cuma tukar informasi. Cuma akhirnya setengah jam. Setengah jam ya. Ya, akhirnya setengah jam. Dan saya juga agak heran juga ketika diundang di acara podcast ini. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya kan ada pejabat-pejabat yang diundangnya ya. Iya, iya. Ini. Terakhir itu kepala RSU, RSU direktur ya. Direktur Ya. RSU ya. Kalau saya mungkin mewakili, saya kerja memang di pemerintahan daerah. Iya. Sebagai ASN atau PNS sekitar udah belasan tahun mungkin ya. Iya, iya. Tahun. Dan itu, tapi saya nggak menyebut instansi ya. Oh, jangan lah. Apa? Ya nggak enak ya. ASN, Ya. Bagian ASN. Tapi di samping itu juga saya memang sebelumnya senang untuk hal-hal yang bersifat sosial, seringkali saya juga cerita ke anak-anak atau ke orang-orang yang memang masih muda, rekan-rekan kantor yang masih muda, untuk mempunyai gagasan atau inovasi atau memotivasi mereka lah. Iya. Kenapa memotivasi mereka? Karena motivasi itu sebetulnya nggak hanya buat mereka. Iya, betul. Tapi sebetulnya itu imbasnya ke kita juga. Kalau kita selalu terulang berbicara hal-hal yang positif, efeknya ke kita juga. Bukan berarti memotivasi itu kita lebih baik atau lebih pintar atau lebih apapun, enggak. Itu hanya bertujuan menyampaikan sesuatu yang positif. Iya. Kenapa akhirnya pikiran-pikiran kita pun akan positif ya. Langsung positif. Iya. Seperti itu. Nah, mengenai tadi pertanyaan hijrah ini kan mungkin sekitar, bukan ramenya, viralnya kata-kata hijrah ini sekitar 10-20 tahun terakhir kalau nggak salah ya. Iya. Nah, banyak yang tema-tema tentang hijrah. Sebetulnya hijrah ini adalah digaungkan atau tidak digaungkan, masing-masing mempunyai kewajiban ke arah untuk situ. Berhijrah. Untuk berhijrah, punya kewajiban ke arah situ. Misalkan ketika kemarin kita berbuat sesuatu yang kurang bermanfaat atau salah, ataupun salahnya besar, kecil, atau segala macam. Tapi hari ini, besoknya, ketika kita menyadari kemarin kurang bermanfaat, berarti hari ini harus ada lebih bermanfaat dari kemarin. Begitupun dengan hari berikutnya. Meskipun pergerakan kita itu seperti agak lambat, tapi setidaknya kita diharapkan jangan sampai diam di tempat. Tapi ketika berbicara hijrah, bukan hasil yang selalu kita khawatirkan, yang jelas pergerakannya. Ikhtiar ya. Ikhtiar dulu, hasilnya serahkan pada Allah. Hasil bukan urusan kita. Kita punya kewajiban untuk berusaha berbuat lebih baik dari hari ke hari. Sering halnya, misalkan kemarin saya sudah main, sekalian memang ada acara juga di daerah Jakarta kemarin. Saya ketemu dengan orang-orang mahasiswa perempuan mahasiswa. Dia jualan. Kok perempuan Pak yang ya, tenaga marketing biasanya menggunakan jasa perempuan. Oh iya. Perempuan, mereka mahasiswi, tapi di sela yang lain libur mereka memanfaatkan waktu untuk bermanfaat bagi ilmunya. Ketika dia berada di satu sebagai dunia usaha, mereka suka dunia usaha. Dia berjualan. Ketika saya lagi duduk sama anak saya, dia nawarin bla bla dengan gaya-gaya marketing, bahasa marketing ya, dengan gaya-gaya marketingnya. Pak, ini saya menawarkan Bapak dengan siapa, dengan pantun-pantun yang berusaha dia selipkan, pantun lucu lah. Lucu ya. Lucu. Saya kan awalnya sebelum ke PNS juga sebagai marketing juga, Pak. Oh, marketing ya. Marketing juga. Nah, ketika dia nyerocos, saya cuma nanya satu, udah makan belum? Ya, udah makan belum ya? Dia kan ketika dia nerangin beberapa hal, dia langsung kaget ya. Responnya nawarin makan. Tersentak ya. Nanya makan, udah makan belum?
dia diam dulu, tapi dia berusaha untuk nerusin penawarannya. Iya. Saya udah saya diamin beberapa detik kemudian saya tanya lagi, udah makan apa belum? Oh, siang udah, berarti malam belum. Udah, makan aja dulu. Nah, maksudnya saya senang ke orang-orang yang memang mahasiswi ini, ketika mahasiswi yang lain libur ini adalah memanfaatkan, bukan salah ya, maksudnya main atau kemanapun, tapi memang ada mahasiswi seperti ini yang menyempatkan waktunya untuk yang lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat. Ya, kenapa mereka suka? Karena mereka katanya dari setelah saya ngobrol segala macam, dan itu pun akhirnya sambil makan bareng juga. Nah, itu ada berempat. Iya. Yang sambil mereka berempat, terus mereka cerita karena mereka terinspirasi oleh yang pencetus si UMKM ini, yang jualan produk ini. Iya, UMKM pencetusnya. Ini UMKM, bukan perusahaan besar. Ini UMKM. Iya. UMKM. Kenapa? Karena katanya si Mbak ini, si pendirinya itu awalnya broken home. Tapi broken home ini ketika dia sadar, dijadikan sebuah energi positif untuk berusaha lebih baik. Iya. Nah, seringkali orang-orang atau teman-teman kita, atau mungkin kita juga dulu Pak John, waktu kita masih ngedrop ya. SMP, da aing mah geus lah urang mah ngarokok ya. dijadikan pembenaran untuk melakukan hal-hal yang salah. Itu keliru ya. Itu keliru. Padahal hal-hal yang negatif ini atau apapun yang bisa membuat kita down itu justru dijadikan energi yang positif. Contohnya beberapa orang yang memang berhasil karena masa lalu yang kurang baik dibanding kita. Masa lalu yang kelam ya. Masa lalu yang kelam. Seringkali kalau kita dulu ketika ada misalkan dimarahin atau enggak dimarahin guru, orang tua, apapun yang membenarkan kita berbuat sesuatu yang keliru itu membenarkan. Padahal itu hanya saja membenarkan perbuatan kita untuk berbuat salah. Ya, tidak menyelesaikan masalah. Malah membawa masalah baru ya. Masalah baru. Iya. Masalah baru. Nah, itu salah satu contoh mungkin untuk anak-anak muda juga. Terus yang di kita mungkin di Tarogong Kidul, saya melihat banyak potensi seperti sekarang ini Deluwi ya. Deluwi ini sebetulnya alam yang ada di sini nggak jauh beda dengan tempat-tempat wisata di tempat-tempat puncak, di Lembang. Nggak jauh beda. Alam ini nggak beda. Iya. Nah, cuman mungkin ada sentuhan-sentuhan yang sambil berjalan nanti pun akan menemukan ini letak-letak posisi-posisi yang kurangnya. Itu biasanya sambil berjalan. Iya, begitupun dengan konsep yang disebut hijrah bagi saya pribadi ya. Karena ketika berbicara hijrah, ini ada asumsi-asumsi yang berbeda. Maksud asumsi ini seringkali kita berbicara sesuatu yang misalkan kita berbicara hijrah, tapi ada anggapan orang-orang yang berbeda pemahaman tentang apa itu hijrah. Iya. Ketika kita berargumen hijrah tentang artinya seperti ini, mereka mempunyai artinya pun di sisi yang lain. Udah gitu kita berdebat. Tapi si arti sesungguhnya sendiri berbeda. Kapan ketemunya? Kan itu memang sesuatu yang tidak sesuai dulu, belum kita disepakati, udah berdebat, udah berargumen, bla bla, pasti nggak ketemu karena memang kesepakatan tentang sesuatu itu belum sama. Misal itu contohnya saja. Yang jelas mungkin bagi saya adalah hijrah ini seperti tadi, ketika hari kemarin kita kurang baik, hari ini kita harus bermanfaat. Seperti hari ini, ketika saya berangkat besok, kemarin itu lumayan, besok libur, mau bermalas-malasan bisa kan? Iya. Tapi kan ada undangan dari Pak John, ini bermanfaat, ini harus amin. Harus hadir, dan alhamdulillah ketika datang ke sini pun saya agak kaget juga. Ini potensi yang sangat besar, sangat besar yang dipunyai di wilayah Tarogong Kidul. Mungkin nanti ketika dukungan-dukungan dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah, tapi pihak swasta bisa masuk ya, komunitas. Karena yang namanya menurut saya pembangunan SDM ataupun pemerintahan ataupun alam segala macam itu memang harus didukung oleh semua pihak. Ya, oke. Oke, begini. Jadi menarik.
hijrah betul secara umum harfiah eh, kita beranjak dari yang baik menjadi lebih baik dan paling baik. Nah, sekarang saya akan mengajukan sebuah pertanyaan. Bentuk hijrah yang mau Akang AA atau Mulfi presentasikan itu bagaimana sehingga memberikan suatu multiplier effect bagi generasi muda. Namun sebelum dijawab, ini alhamdulillah pirsawan sekalian, sebetulnya saya bisa mengundang selebriti ke sini. Bisa, alah kecil sekali cemen. Mengundang selebriti, pejabat selevel menteri. Tapi mungkin justru gagasan itu yang lebih cerdas dari Akang. Ya, tidak mustahil ya. Kadang kita ya gagasan dari Akang. Tadi Akang bilang kalau saya punya podcast katanya yang di jalan yang lagi ngarambet ya, lagi tandur mungkin dipanggil, mungkin mereka yang selama ini terabaikan. Ya, jadi bukan berarti saya anti selebriti, tidak, tapi mereka juga ada kemampuan masing-masing. Ya, kita suatu saat insya Allah ya. Jadi sebetulnya gagasan Akang itu tidak kalah dengan selebriti, Kang. Ya. Nah, sekarang bentuknya gimana hijrah itu? Kalau yang paling ini ya, yang paling di keluarga mungkin ya, karena hijrah ini yang paling mendasar adalah di keluarga. Memang seringkali kita menemukan hal-hal naik turun ya. Naik turun fluktuatif ya. Fluktuatif. Misalkan gini, ketika saya sampai ngopai kan. Bismillah. Misalkan ketika istri saya semangat untuk sebuah konsep, kita harus di rumah tuh harus melakukan A, B, C misalnya. Ya, bla 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 ya. Ini peraturan-peraturan ini kita bagi tugas atau apa. Tapi ketika hari-hari berikutnya, sayanya agak melempem, misalkan, terhadap peraturan itu. Atau anak saya ketika semuanya sudah berjalan, orang tuanya yang agak melempem. Nah, hal-hal yang seperti ini memang seperti kita memelihara tanaman. Maksud memelihara tanaman tuh, kalau dirawat, kalau dikasih air tiap hari rutin, kalau dikasih pupuk yang baik, mungkin akan tumbuh menjadi indah dan besar, dan akhirnya buahnya nanti bermanfaat. Nah, begitupun dengan keluarga. Cuman ketika memang kita menemukan hal-hal rutinitas yang bisa menjenuhkan, kadang-kadang ini yang bisa mengganggu cita-cita atau tujuan keluarga ini atau rumah tangga. Mengganggu ini kepentingan domestik ya. Akhirnya. Karena kejenuhan itu. Maka saya seringkali kalau obrol, kalau saya dengan istri saya obrolannya kalau lagi dalam perjalanan. Biasanya itu lebih enak. Nggak tahu kenapa, apakah memang secara... Mungkin kalau di kamar berantem terus ya. Kalau di kamar nggak bicara. Ya. Harus bekerja di kamar. Itu lebih domestik lagi. Harus bekerja. Nah, saya juga nggak tahu kenapa kita itu sebetulnya enaknya kalau obrolan-obrolan yang sebetulnya santai juga, di rumah juga sering. Tapi kalau di perjalanan tuh seperti yang lebih masuk. Kenapa? Karena fokus kita nggak ada kemana-mana. Fokus nggak ada ke handphone, nggak ada kemana. Itu cuma obrolan antara telinga dan telinganya. Gitu. Meskipun saya sambil fokus juga. Nah, misalnya itu sering kita tidak menyadari progres yang sudah kita capai. Seringkali kita lupa terhadap pencapaian. Awalnya kita misalkan, aduh gimana nih, stres untuk ada anak sekolah atau apapun, gimana nggak bisa ini. Tapi setelah dilalui dan kita berhasil melalui itu, dan kebetulan anak saya kemarin baru lulus. Ada yang kuliah juga di psikologi ya Pak ya? Yang di psikologi ada, yang di nomor 2, yang ke-1 kemarin yang di Telkom baru lulus. Nah, istri saya sering nanya, selama 4 tahun ini pusing nggak katanya nikolahin? Nah, kata saya pusingnya apa ya? Kalau saya maksudnya ketika dalam proses itu sudah berjalan dan hasilnya anak itu lulus, saya sering lupa susahnya itu apa gitu. Maksudnya nggak terlalu mengkhawatirkan apa yang sudah terjadi sebelumnya, maksudnya. Ya, kalau sudah dilalui maksudnya ini anak udah berhasil dulu, alhamdulillah seperti itu. Jadi maksudnya nggak terlalu
mungkin di perjalanan ada hal, aduh gimana nih nyari uang untuk anak kuliah bla 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 gitu. Iya. Ada semacam itu seperti yang lain juga ada lah. Cuman ketika sudah berhasil itu seperti lupa saja. Iya, ya. Oke, tadi disinggung masalah handphone ya. Kalau ngobrol di jalan tidak terganggu, tidak konsentrasi penuh karena kita nggak megang handphone. Nah, masalah handphone ini juga ini bagaimana saran dari Pak Mulfi, dari Mulfi ini, anak-anak kita ini, aduh, generasi muda, generasi milenial ini udah kecanduan banget nih sama barang ini nih. Ya sama Ya, anak saya juga. kira-kira gimana supaya diarahkan ke hal yang positif? Ya. Ya kadang-kala juga kita tersinggung ya, kita datang ke rumah udah capek, ini Semua pada main handphone. ya Perdana Menteri gini aja, kayak orang wirid. Atau Mulfi bawa mobil, ya macet, ya hujan, yang sebelah tuh gini aja. Nah, itu. Ya. Nah, kira diarahkan ke yang kiri, silakan. Ya, kalau contohnya saya misalkan Iya. anak saya yang paling kecil tuh sekitar sekarang naik kelas 3 SD. Iya. Memang gejala-gejala kecanduan gadget itu memang ada. Ada ya. Seperti ada di medsos ya. Misalkan ketika dia main game terus kalah misalkan ya, yang dimarahin kan si gadgetnya yang dimarahin. Iya. Nah, saya suka ngingetin. Nah, di antaranya yang paling sederhana adalah membiarkan anak-anak main bola, main sepeda, apapun yang beraktivitas, maksudnya termasuk untuk menghindari, kalau di rumah kan pasti secara dominan dia akan membuka gadget kalau di Iya. rumah ya. Nah, saya kalau misalkan saya suka gini, biarin lebih baik main bola, Main layangan main ya. layang, main sepak bola, biarin kan gak hidung gue udah bedak lagi gitu. Biasanya untuk mengurangi waktu gadget, dan memang dia juga kadang-kadang saya suka beliin yang buat ngebangun itu ya, ada mainan yang Iya, ya simulator gitu ya. blok-blok Iya, itu. iya. Dia memang asik kalau misalkan sudah, cuman masalahnya kan kalau terus-terusan dibeliin mainan itu lumayan kosnya. Lumayan ya. Dia bisa nyelesain misalkan gini dalam bisa yang nyebut merek juga apa-apa ya. Iya. Misalkan dia main Lego lah. Iya. Lego. Misalkan saya suka usianya misalnya 8 tahun, saya suka beliin dia yang usia 10 tahun. Lebih tinggi ya Lebih dari tinggi levelnya. dari usianya. Kenapa? Maksudnya apa itu? Untuk merangsang, maksudnya untuk merangsang daya kemampuan dia lebih di atasnya. Menantang ya. Nah, untuk memberikan kemampuan dia harus di atasnya. Kenapa? Karena nanti pun ketika dia dewasa, SMP atau SMA ataupun pekerja, dia harus lebih one step ahead dari yang lain. Jadi ready for use menghadapi tantangan. Ya. Subhanallah. Termasuk itu. Iya. Nah, sekarang berbicara masalah anak. Garut ini katanya mau jadi kota ramah anak. Ada sumbang saran nggak atau saran sumbang untuk Garut? Trotoar susah dilintasi ya. Kita juga anak-anak jalan-jalan di kota kadang-kala khawatir dan lain sebagainya. Terus selain itu juga bagaimana dengan kondisi alun-alun Garut sebagai ruang terbuka publik. Kira-kira sarannya gimana supaya anak-anak kita ini bisa membangun peradabannya sendiri dengan kondisi kota yang inspiratif ya. Ramah anak ya, ramah anak. Oh, ramah anak. Memang stepnya harus ramah anak dulu, nanti ramah pelajar atau ramah dewasa atau ramah orang tua. Mana dulu nih stepnya nih? Ya itu kira-kira sumbang saran aja ya. Ya. Ya, ramah anak. Kalau yang namanya tataran konsep kan biasanya konsep itu ideal ya, tatarannya ideal, di tataran idealis. Kalau memang dijadikan ramah anak sangat setuju, cuman nanti akan ada pekerjaan-pekerjaan yang sebelum ramah anak ini ada yang harus diselesaikan, seperti tadi misalkan ketika ramah anak untuk jalan di trotoar pun sebagian kita agak kesulitan. Nah itu ya. Misalkan seperti itu, ataupun ketika ramah anak di tempat-tempat publik misalkan. Dari sisi yang pertama untuk ramah anak saya pikir mungkin dari sisi keamanan. Dari sisi keamanan. Kenapa? Dari tempat keramaian ini yang agak khawatir adalah masalah keamanan, apalagi berhubungan dengan anak-anak. Apakah ketika ramah anak ini di tempat keramaian ini model seperti apa keamanannya yang ada jaminan? Ada jaminannya seperti apa yang diterapkan? Iya. Apakah tetap diserahkan pada orang tuanya untuk keamanan? Nah, ataupun ya misalkan untuk sisi itu, ataupun misalkan di tempat-tempat
publik lainnya di tempat-tempat olahraga, apakah ada jadwal khusus dewasanya nggak ada. Ya. Di Karkop misalkan. Jauh alun ya. Alun-alun misalkan itu khusus pada hari minggu keberapa atau hari apa. Pada saat itu orang tuanya cuman berada di pinggiran melihat. Tapi tetap harus ada jaminan keamanan ya. Keamanan yang paling penting adalah keamanan. Iya. Kenapa orang tua juga kan ya beberapa tahun terakhir kadang-kadang suka ngeri ketika musim berita-berita ada Jambret, ya. Jambret segala macam. Apalagi kan seringkali anak-anak bawa handphone gitu. Memang itu mengundang juga. Nah, kalau konsepnya bagus, nanti bakal ada yang mengikutinya. Nah, itu jangan sampai di tengah jalan mandul, jadi konsepnya jadi awalnya sempurna jadi nggak berhasil. Nah, selain itu juga di Tarogong Kidul ini di pinggiran Cimanuk, di situ ini Pak Wakil Bupati Pak Dr. Helmi yang saya juga salut, setuju mau ada jogging track ya. Gitu ya. Iya, kemarin saya juga liputannya ada di Garut News jogging track. Nah, ini juga akan menjamin keselamatan dan keamanan tidak, karena itu kan pas pinggiran ya. Pinggiran sungai. Ya. Sementara kita juga dihadapkan kepada masalah pembangunan itu harus sekian meter dari bantaran sungai. Sementara ke situ sudah mepet. Bagaimana dengan proses pembebasan tanahnya? Dikaitkan lagi kita akan mewujudkan smart city. Smart city masalah era digital. Nah, untuk jogging track dan smart city ini ada semacam gagasan apa yang bisa Mulpi tambahkan? Jogging track ini mungkin dari Taman Cimanuk itu. Taman Cimanuk ke bawah ya. Ya kalau secara kembali lagi ya untuk tataran tujuan atau cita-cita itu pasti ideal. Ideal ya. Cuman yang akan menentukan berhasil atau tidak berhasilnya salah satunya adalah lokasi. Apakah memang lokasinya harus diterapkan di sisi Sungai Cimanuk atau memang ada juga lahan-lahan yang memang bisa lebih ideal maksudnya di situ lebih ideal. Apakah ketika tadi Abah Jan bilang berapa meter dari zona sungai ini memang tidak harus ada apapun pembangunan, apakah ada kekecualian buat sarana publik ya termasuk jogging track ini, itu mungkin yang lebih kompeten yang bisa menjelaskannya ya. Tapi saya dari gambaran dari sebagai warga Garut saja tujuannya baik, itu akan sangat baik sekali karena memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif. Tidak produktif ini apakah cuma dari pinggiran sungai yang itu atau mungkin ada yang lebih layak dimanfaatkan. Dari layaknya dari sisi biaya tentunya, dari hal-hal keamanan juga. Jangan kalau misalkan kalau di pinggiran sungai, kalau memang di pinggiran sungai kan ada tembok tuh. Iya betul. Apakah nanti kalau memang harus di situ, apakah nanti pasang pengaman juga. Nah, seperti itu mungkin orang-orang dari Perkim atau dari PU yang bisa lebih secara detailnya untuk menjelaskan nanti ke para. Iya, ini kebetulan PPTK-nya juga rekan saya dan rencananya kemarin beliau mau hadir, tapi mungkin ada satu hal yang hambatan ya, kita maklum. Sependek pengetahuan saya untuk jogging track itu sudah positif jadi. Nah, sehingga barangkali ini sumbang saran dari Mulpi ini bisa dijadikan pertimbangan, bisa dijadikan referensi. Itu lebarnya 3 meter untuk sementara, panjangnya 175 meter untuk sementara. Panjangnya? Ya. Nanti mungkin totalnya itu bisa sampai 300 lebih. Nah, oleh karena itu mungkin masukan-masukan ini penting. Terus mengenai smart city-nya gimana, smart city Garut? Smart city saya dengar memang sebelumnya sih dari beberapa tahun juga udah dicanangkan smart city itu. Sebagian mungkin aplikasi smart city-nya udah ada. Cuman saya melihat smart city ini memang seperti apapun kegiatan atau produk yang kita buat dari pemerintahan ini sebetulnya untuk kemajuan secara umum masyarakat Garut. Tapi seringkali terpaku di realisasinya. Maksud realisasi di sini, ketika ada program-program yang bagus dari pemerintahan,
Maka ketika tidak ada dukungan dari stakeholder lain ataupun dari komunitas-komunitas penduduk lain, itu memang agak sulit. Agak sulit Agak ya. sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa, karena apapun itu seperti tadi, ketika kita ada kegiatan, kalau tidak dimulai dengan selangkah, 2 langkah, mungkin kita nggak akan menemukan bolong-bolongnya tuh di mana. Iya, iya Gitu. betul. Baik, para pirsawan sekalian, di Ngopi Bareng Abah John membangun peradaban yang berkompetitif ya. Kita juga ini akan mengakhiri bincang-bincang kita, namun sebelum akhiri ya, sebagai simpulannya, mungkin dari Mulpi ada sebuah gagasan, sumbang saran sumbang untuk semua saja, baik itu untuk generasi milenial, untuk pemerintah. Tadi udah disampaikan juga gagasan untuk camping ground dan resto de Lewi ini kami terima ini. Kira-kira apa simpulannya dari bincang-bincang kita ini, supaya Mulpi juga enggak kali ini aja ke sini. Ya, pasti insya Allah akan ke sini lagi ya. Iya. Jadi kesimpulannya mungkin dari semua rencana program, kegiatan atau apapun itu, ataupun hijrah segala macam, yang terpenting adalah pembangunan sumber daya manusia. SDM ya. SDM-nya, saya melihat SDM ini kenapa? Ketika program baru dibuat, ketika SDM-nya memang belum siap, justru sebagian dari kita ini selalu ingin memanfaatkan celah-celah yang tidak ada di situ. Misalkan ketika ada contohnya peraturan-peraturan tentang absen misalkan, ataupun tentang CCTV, tentang smart city, ataupun tentang zona sekolah, peraturannya kan udah jelas peraturannya. Tapi kadang-kadang seringkali kita ya, sebagian dari kita, bagaimana caranya supaya anak saya bisa masuk ke sekolah ini. Ya pindah dulu ke Tarogong Kidul. Ya, kontrak di situ. Maksud saya kan canda barangkali. Ya maksud saya kan ini tujuan pemerintah tuh bagus untuk supaya sekolah-sekolah di pemerataan kualitas. Ya. Tapi karena keinginan setiap orang tua pasti menginginkan seperti itu. Akhirnya itu salah satu contoh sebagian. Mungkin isu-isu yang terdengar terdengar samar-samar. Iya. Ya maksudnya seperti itulah. Seringkali peraturan itu dibuat, tapi kita sebagian belum siap terhadap peraturan itu. Akhirnya ini kira-kira seperti apa nih celah-celah yang bisa dilaluinya. Gitu. Jadi kalau memang SDM kitanya belum siap, sebagus apapun program yang dibuat, konsep, seringkali perjalanannya bukan nggak berhasil, maksudnya perjalanannya agak lambat atau agak terganggu. Jadi yang pertama mungkin yang berhubungan dengan obrolan kita adalah pembangunan SDM. Pembangunan SDM harus dapat prioritas dari khususnya ya dari pemerintahan kita. Apakah ini kan sekarang masih yang jadi prioritas adalah infrastruktur yang jadi prioritas. Nah SDM pun mungkin ada kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya. Harus berbanding lurus ya, infrastruktur dan human resources. Seperti awal dulu ya, ketika Jepang kalah kan SDM ini jadi prioritas. Ya, ketika dibom itu ya. Dia melakukan loncatan yang luar biasa. Iya. Nah kita pun mungkin karena sekarang adalah dari pemerintahan, kebijakan pusatnya adalah infrastruktur, tapi itu pun jangan mengurangi peran dari kemampuan SDM perkembangan pembangunan pembangunan SDM-nya, termasuk masalah pendidikan, banyak-banyaklah program-program. Mungkin sekarang sudah banyak beasiswa ataupun orang-orang yang pintar diberikan kemampuan untuk sekolah lebih baik, pelatihan-pelatihan yang setara dengan yang bersertifikat segala macam, termasuk para pegawai-pegawai juga. Saya juga melihat untuk ada sebagian hal-hal yang sederhana, misalkan di operasional. Iya, betul. Sebentar dulu Bapak. Iya. Kang, tolong Kang, sambal mang opreknya dibawa ke sini 2 ya. Sambal mang oprek ya. Ya. Mohon maaf ya. Terus kan. Ya. Itu mungkin yang mudah-mudahan di beberapa tahun ke depan ini pun jadi semacam prioritas. Apakah sekarang prioritas, tapi kedepannya lebih lagi. Ya, berhijrah ke peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ya.
Itulah barangkali para pirsawan sekalian, beliau menyimpulkan bahwa sumber daya manusia itu harus dibangun. Kita juga mulai dari diri kita sendiri, mulai dari keluarga, dari lingkungan, kita bangun sumber daya manusia sekaligus dengan membangun peradaban berkeunggulan kompetitif dan komparatif. Nah, tadi juga disinggung masalah Jepang. Jepang ketika dibom atom 2 kali dia mengutamakan sumber daya manusia. Sehingga Jepang sekarang unggul ya. Nah, ini ada anekdot, orang Jepang itu nyaah ke orang kita ini Indonesia karena banyak yang brainnya itu murni-murni jarang dipakai gitu. Nah, jangan sampai begitu. Oke, ngopi bareng Abah John, kita jeda dulu. Ini Opiun masih banyak ya. Nah, jangan lupa nanti sambal Mang Opreknya ada di podcast yang lain. Ini tadi saya suruh manggil sambal Mang Oprek, mungkin beliau pengen lihat juga. Saya Abah John, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berprestasi.